Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam kitab Al-Mabad, dalam kitab Al-Islam fi Hudud Al-Isyam. Terakhir tentang masalah orang yang gila dan juga pingsan, tentang mufsidatus shaum yang merusak puasa. Qafil auto wa asluha an tatimah. Law syaribal muskil lailan wa baqiya sukru jami'an nahar lazimul qada wa ila bana. Dan kitab Raudhah dan asalnya dari kitab Tatimah, seandainya seorang itu syaribal muskil, dia meminum sesuatu yang memabukkan malam hari, wa baqiya sukru, lalu masih tersisa mabuknya itu sampai pagi hari, bahkan seluruh siang masih ada mabuknya, lazimul qada, maka dia wajib mengqada hari itu. Wa ila bala, kalau tidak maka tidak. Jadi kalau sudah hilang mabuknya maka tidak. Atau kalau tidak mabuknya cuma sebagian siang saja, tidak seluruh siang, maka tidak wajib mengqada. Wa ya'lam wa yu'lam min sihabi syurbi dawa, maka dari situ diketahui kesahan puasa orang yang meminum obat. Yang akibat obat itu dia kemudian kehilangan kesadaran. Ai iza afaqala lahdatan minan nahar, yakni apabila dia siuman, dia bangun lahdatan sekejap daripada siang, bitoliqil aula, dengan jalan yang lebih utama, jadi lebih utama lagi untuk menyatakan sahnya orang yang minum obat itu. Syaratnya sampai sebelum siang. Syaratnya sampai sebelum siang dia bangun. Ya, syaratnya tidak seluruh, pokoknya bukan sebelum siang, tidak menyeluruh di seluruh siang. Pokoknya bangun sebentar. Kayak pingsan ya. Iya, kayak pingsan hukumnya. Seperti pingsan. Kemudian ai tidak apa pelaturan bina betul. Waman atraq wa ada musiha, dan siapa yang memutlakan ketidaksahan pi padanya pada masalah orang minum obat atau mabuk ini tidak sah puasanya, yuhmal ala ma idza staghraqa jami'an, itu dibawa atau ditafsirkan apabila pingsan atau mabuknya tadi istaghraqa menghabiskan seluruh siang, jami'an menghabiskan seluruh siang, itu baru dikatakan tidak sah. Dan kalau masih siuman sebentar saja di siang hari, baik itu pingsan ataupun minum obat tadi ataupun mabuk, maka dia tetap sah puasanya. Qaulul Qafal, dan pendapat Imam Qafal, launa wasakron lailan, seandainya orang mabuk itu nawa niat lailan di malam hari, orang mabuk itu niat puasa di malam hari, tumadama syukru, ini bagus, mabuk seeleng niat puasa, si mabuk mantan santri apa ya. Jadi launa wasakron, jadi orang mabuk dia niat di malam hari, niat puasa besok, sumadama syukruhu, kemudian langgeng mabuknya bidalikal yaum, di hari itu sohasomu, maka sah puasanya, lianu muqatabun, sebab dia dikhitab, jadi diperintah dengan puasa, bidalil wujubil i'adah alaih, dengan dalil wajibnya dia mengulang. Dalil dia wajibnya dia mengulang sholat seandainya dia dalam keadaan mabuk. Berarti kan dia mukhatab. Dikhlafil mughma alaih. Jadi mukhatab itu maksudnya diperintah, tetap kena perintah, tertuju perintah kepada dia. Dikhlafil mughma alaih, berbeda dengan mughma alaih, orang yang pingsan. Ya no amma imma dhaifun wa imma muawwal bima idza sulima mushkila aja. Karena orang pingsan itu bisa jadi karena dia dhaif. Ya. Pendapat ini anunya ya, Pak. Khobarnya Qaulul Qafal itu. Jadi pendapatnya Imam Qafal, jadi Imam Qafal itu berpendapat kalau ada orang niat di malam hari, dia sakron, dia dalam keadaan mabuk, terus niat puasa besok, terus ternyata dah masuk langgeng mabuknya di besok hari, sah puasanya katanya Imam Qafal.
karena dia mau foto, masih dia dikasih topi, dia itu tetap orang yang mabuk itu masih diperintah untuk melakukan perintah yang wajib. Kalau orang pingsan kan tidak dikasih topi, orang pingsan tuh atau dia meninggalkan sholat selama pingsannya itu tidak dikasih topi, tidak ada perintah yang wajib bagi dia. Tapi kalau mabuk, karena mabuk dia sengaja dia memasukkan barang yang menyebabkan dia mabuk, maka dia masih tetap dikasih topi. Dengan dalil katanya Imam Qofal, wajibnya i'adah. Seandainya sholat dalam keadaan mabuk, dia wajib mengulang lagi sholatnya. Berbeda dengan Qofal. Ini li'anau imam dhaif. Pendapat Imam Qofal ini bisa jadi dhaif, lemah, sehingga tidak diikuti oleh, kan bertentangan dengan yang tadi. Kalau tadi kan mengatakan kalau dia meminum yang memuskir terus dia mabuk sepanjang siang, maka wajib potong, tidak sah puasanya. Jadi kalau dikatakan sah oleh Imam Qofal, maka pendapat beliau itu bisa jadi lemah, pertama dhaif. Yang kedua muawwal, pendapat beliau benar tetapi harus ditakwil, harus ditafsirkan. Ditakwil apa? Bima idza syaribal muskir lihaja, yaitu dia meminum yang muskir yang memabukkan tapi karena keperluan, karena ada keperluan. Peminumnya itu bisa jadi obat atau apa. Kalamun tatima asabi bima idza syaribal lihaja. Sedangkan kalam dari tatima tadi yang dirautul tadi itu kalau dia meminumnya tanpa ada keperluan. Dan kalau meminumnya tanpa ada keperluan, maka kalau masih ada mabuknya sepanjang siang maka tidak sah. Kalau tidak ada keperluan, tapi kalau ada keperluan maka masih dianggap sah, walaupun dia masih ada sisa mabuknya itu di pagi hari, walaupun memenuhi semuanya itu. Mobil Qadim dan dalam kitab Qadimul Utuh, juga kitab Tahlil dan Al-Kafi, launa walailan, seandainya dia minum di malam hari, summa syariba dawa, kemudian dia seandainya dia niat di malam hari kemudian dia minum obat, bazala aklu naharon bakal irma, lalu hilang akalnya di siang hari, maka itu hukumnya seperti irma, seperti pingsan. Mahmulun ala dawa ghairi mubah, ini pendapat ini ditafsiri atas dawa yang tidak mubah, obat yang tidak halal, sehingga dihukumi seperti irma. Dikaulin bisolah, karena ucapan mereka dalam sholat, lautana tentang masalah sholat, ucapan pendapat para fuqaha tentang masalah sholat, lautana wala dawaan abasan, seandainya dia mengkonsumsi obat secara sia-sia, wa alimah, dan dia tahu sadar akan itu, fakal majnun, maka hukumnya seperti orang gila, wa ila fakas sakron, jika tidak maka seperti orang mabuk. Ya. Jadi seandainya dia minum, dia niat sudah malam hari, kemudian dia minum obat lalu hilang akalnya, maka itu seperti hukumnya orang pingsan. Jadi kalau dia bangun sebentar, maka dia masih sah daripada puasanya. Dan kalau dia tidak bangun, maka dia mempotong. Itu orang pingsan. Sampai tengah hari. Apanya? Batas Enggak. Pokoknya kalau wajib qadha itu kalau seluruh siang itu baru wajib qadha. Dari mulai sahur sampai maghrib itu baru wajib qadha. Kalau dia bangun sebentar saja, umpama asar bangun, zuhur dia bangun sebentar atau asar dia bangun sebentar terus pingsan lagi, maka tetap sah puasanya. Puasanya tetap sah. Tidak terasa kan, nanti bisa. Kemudian wala athar ma'al haja ila tasabbubi lianna fi lauli ajliya qad unisbati tasabbub ilaih, dan tidak ada pengaruh bersama dengan kebutuhan dia untuk tasabbub, untuk menjadikan sebab bagi pingsannya atau hilang akalnya tadi, karena perbuatannya itu li'anna fi'lahu li ajliha, karena melakukannya dia akan pingsan itu karena hajat, karena ada hajat keperluan itu
Potongan isbat tersebut ilaih. Itu memutuskan hubungan penyebabnya itu kepada dia. Jadi kalau ada keperluan tadi, maka dianggap walaupun dia sengaja, maksudnya dia menjadi sebab. Kan dia pingsan itu kan sengaja, dia minum obat itu kan sengaja. Tapi kesengajaan ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ada hajat, ada keperluan. Maka keperluan ini seolah memutus sebab. Keperluannya ini memutus sebab dia, walaupun kalau diurut, dia kan sengaja minum obat itu. Umpama yang menyebabkan dia tidak sadar. Tapi kan ada keperluan, maka penyebabnya ini tidak dianggap. Penyebab kesengajaannya ini tidak dianggap. Seorang kalau sengaja mempingsankan diri, itu akan dihukum dengan dosa. Karena dia seolah-olah menghindar dari, ini hukumnya dosa. Kalau sengaja. Dan kalau tidak sengaja, maka seperti tadi ada keperluan, maka dianggap seperti seolah-olah seperti tidak sengaja. Kalau ada hajat. Kemudian sedangkan pendapat tadi launa walailan rumah syaribah dawa wasalah guna ramakal irma itu mamul atau berubah. Seandainya dia niat malam hari kemudian minum obat lalu hilang akannya di siang hari, maka itu hukumnya seperti pingsan. Seperti pingsan. Dan dia layak sam, dia tidak berdosa untuk meninggalkan puasanya itu. Mahmulun ala dawain ghair mubah, itu ditafsiri kalau dia obatnya itu adalah obat yang tidak halal. Bukan jasa marobi biana mencari badawa ditadawi kal majnun wasafahan kasakron. Dan Imam Rabi telah menetapkan bahwasanya orang yang meminum obat untuk berobat itu hukumnya seperti orang gila, artinya dia tidak terkena fitor. Wasafahan kasakron, dan kalau dia minum obat itu safah karena ketidaktahuan, maka itu hukumnya seperti orang yang mabuk. Dan gila dengan mabuk ini beda. Karena gila itu kan sekejap saja sudah batal. Kalau mabuk itu tidak batal kecuali kalau seluruh siang. Jadi orang yang minum obat, jadi kata pendapat Imam Rabi ya. Sangat tadi kan sudah dijelaskan di Fadil Murabto tadi. Ya, kalau orang itu niat, kemudian setelah niat itu minum obat, lalu hilang akalnya sepanjang siang, itu dihukumi seperti hukumnya pingsan. Berarti kan tetap sah puasanya. Dihukumi seperti hukumnya pingsan, tetap sah puasanya. Itu juga ditafsiri kalau meskipun seandainya obatnya itu tidak halal, meskipun obatnya itu umpama dari sesuatu yang tidak mubah, tidak halal, meskipun karena keterpaksaan dia umpama karena tidak ada obat yang halal, maka dia mengurus itu. Tetap hukumnya seperti dia rumah. Dia orang dia rumah. Maka sedangkan Imam Rabi berpendapat bahwa orang yang syaribad dawa litadawi, ini pendapat Imam Rabi. Kalau dia minum obat untuk berobat, maka hukumnya seperti orang gila, majnun. Berarti kalau maksudnya hukumnya seperti orang gila, jadi kalau dia tidak sadar sekejap saja di siang harinya, berarti dia tidak sah puasanya menurut Imam Rabi. Menurut Imam Rabi. Wasafahan kasakron. Sedangkan kalau dia minum obatnya itu safahan karena tidak tahu kalau itu obat itu bisa membuat dia mabuk atau pingsan, maka itu hukumnya seperti orang sakron, seperti orang mabuk. Orang mabuk tadi seperti orang seperti orang pingsan tadi. Jadi kalau seluruh siang baru dikatakan tidak sah. Tapi kalau bangun sebentar siang hari berarti dia masih sah. Wabima qoronahu ulima anu isatu bisoin
dari yang sudah kita tetapkan di atas. Maka kita ketahui bahwasanya disyaratkan dalam terhadap orang yang puasa itu ada beberapa syarat. Minha al-bulu minal haid, biasanya kosong dari haid dan nahwi dan sebangsa haid dan nifas. Mimma marah dari apa yang telah lalu. Wa minha al-aql, biasanya orang yang puasa itu harus berakal sehat. Ditafsir sabik dengan perincian yang sudah lalu tadi tentang akal sehat tadi. Dan perincian tentang perbedaan antara orang gila dan pingsan. Meminat Islam diantaranya syarat orang puasa juga adalah muslim. Wa ilmil waqt walau dhanna, dan mengetahui waktu yang untuk puasa tadi meskipun secara dugaan. Wa ilmul mukallaf fardiyatahu, dan mengetahuinya akan si mukallaf tadi, mengetahuinya orang mukallaf tadi akan kefarduan puasa. Wa bina al-waqtul qabil, diantaranya syaratnya adalah waktu yang bisa menerima puasa, yang boleh dikuasai. Pada somu yaumail id, maka tidak sah puasa 2 hari id, wa tasyrik, dan hari tasyrik mutlak secara mutlak. Wala siyam Ramadan li ghairihi, tidak sah juga puasa Ramadan untuk selain Ramadan. Puasa Ramadan hanya untuk Ramadan saja. Baik ubiya atau fitro, meskipun diperbolehkan baginya untuk berbuka karena sakit atau safarin atau bepergian, tetapi zamannya ayat mu'yina lin nazar, berbeda dengan waktu yang ditentukan untuk nazar. Doain wala li saumin ba'da isbisa, berbeda dengan waktu yang ditentukan untuk nazar. Maka boleh untuk berpuasa walaupun di waktu yang separuh Sya'ban. Wala li saumi ba'da nisfi Sya'ban kama ya'ti. Dan tidak sah juga di saumin, tidak boleh juga puasa setelah separuh Sya'ban, sebagaimana nanti akan datang 16 Sya'ban ke atas, 16, 17 itu tidak boleh puasa lagi, kecuali bagi orang yang punya kodok belum, bagi orang yang punya nazar yang belum dia tunaikan, maka dia boleh. Kemudian juga itu bikhilafi zamanin ujian alin nazar itu, ini berbeda dengan waktu yang memang ditentukan untuk nazar dia puasa, maka tidak boleh dia batalkan meskipun dengan rukhsah itu. Kecuali kalau terpaksa baru boleh dia batalkan. Kalau itu nazar, ada yang dinazarkan. Di Ramadan masih boleh berbuka dengan sakit atau safar. Sedangkan kalau hari yang sudah ditentukan harinya nazar, yang maksudnya ditentukan hari itu. Lain kalau dia puasa gini, dia nazar, saya kalau ini sukses saya mau puasa 1 hari. Dia tidak tentukan harinya kapan saja. Hari boleh dibatalkan walaupun dengan udur sakit atau safar. Ya batalkan karena bisa dikontrol. Tapi kalau sudah menentukan hari, dia repot. Kalau dia batalkan itu berarti dia harus cari hari yang sama. Ya bisa. Atau dia membayar kafarah sumpah, kafarah nazar itu. Karena berarti dia tidak bisa menunaikan nazarnya. Jadi berbeda dengan nazar yang sudah uyina, yang sudah ditakyin harinya untuk nazar. Dan juga tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Dan tambihun udda min khosa'isihi sallallahu. Ini tanbih, satu perhatian. Ini terhitung termasuk kekhususan Rasulullah SAW adalah al-qubla fi shaum wa tidai, mencium dalam puasa bersama dengan kuatnya daripada dorongan. Karena beliau maksum, dan mungkin terjerumus kepada kemaksiatan. Ini unsur begitu. Beliau kembali sabik, karena hadis yang sudah lalu dari Siti Aisyah tentang masalah menciumnya Rasulullah, karena yang qabil waktu azwaji Rasulullah mencium sebagian istrinya. Bahwa so'im dengan beliau dalam berpuasa, wa kana amlakakum li irbi, beliau adalah orang yang paling menguasai di antara kalian terhadap
syahwatnya. Fa asyarat ila al-ikhtisas, maka Siti Aisyah mengisyaratkan kepada kekhususan biman yamliku nafsahu fil wuqu' fil muharram, terhadap orang yang masih bisa mengendalikan nafsunya untuk terjerumus kepada yang haram. Makanya sudah dibahas kemarin, kalau dia tidak menggerakkan atau menjerumuskan pada jima atau tidak inzal tidak apa-apa, tapi makruh. Tapi kalau sampai menjerumuskan pada itu maka haram hukumnya. Tapi riwayat dan Nasai qala al-Aswad, sedangkan dalam riwayat dari Nasai, Al-Aswad berkata qultu li Aisyah, saya berkata pada Aisyah, ayyubashiru shaim, apakah orang puasa itu boleh mubasyarah, boleh bersentuhan kulit dengan kulit untuk suami istri tanpa penghalang? Qala la, tidak boleh, kata Aisyah. Untuk Aisyah kan Rasulullah yubashiru shaim, bukankah Rasulullah itu bersentuhan kulit dengan istrinya sedangkan beliau puasa? Qala inaukana amlakakum li irbi, beliau itu orang yang paling menguasai di antara kalian terhadap syahwatnya. Ini tidak sama. Faqairu hadza anna i'taqada Rasulullah sallallahu bidzalik. Maka jelas dari ini bahwasanya beliau Siti Aisyah meyakini kekhususan Rasulullah SAW dengan hal itu. Walaupun Qurtubi dikatakan oleh Imam Qurtubi. Walau bahwa ijtihadun minha, ini ijtihad dari Siti Aisyah. Wa itu anna la tara bi ta'limiyah, dan yang menunjukkan bahwasanya Siti Aisyah tidak memandang pengharaman daripada kubla, daripada mencium, walau bikaunya bilang khosois, dan tidak memandang bahwa keberadaan kubla, keberadaan mencium itu termasuk kekhususan dari Rasulullah. Marwahu Malik, yaitu akan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, an Aisyah binti Thalha, saudara Ubaidillah ibn Akhiha Abdurrahman. Aisyah binti Thalha, istri daripada Ubaidillah, putra daripada saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman. Karena indah pada qol ala ibnu Akhiya, adalah di sisinya, di sisi Aisyah, si Aisyah binti Thalha ini di sisi Aisyah binti Abu Bakar. Lalu masuk kepadanya ibnu Akhiha, maka masuk kepadanya putra saudaranya itu Ubaidillah bin Abdurrahman. Faqalat lahu ma yamna'uka an tadnu min ahlik, maka Siti Aisyah berkata kepada Ubaidillah bin Abdurrahman, kepada keponakannya, apa yang mencegahmu untuk mendekat kepada istrimu? Fatulah ibuha wa tuqabiluha, lalu kau bercengkrama dengannya dan menciumnya. Qala tuqabilu wa ana shaim, apakah saya boleh menciumnya sedangkan dia dalam keadaan puasa? Qala na'am. Qala na'am, kata Aisyah. Iya. Pemimaya dulu Aisyah tidak ada khususiyah, dan termasuk yang menunjukkan ketidakadaannya kekhususan, bahwa ini kekhususan mencium, bahwa itu mencium itu bukan khusus untuk Rasulullah. Dalilnya adalah hadis Muslim, apa yang telah lalu dalam hadis Muslim. Anak Umar bin Abi Salamah, bahwasanya Umar bin Abi Salamah sa'ala Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah tentang mencium dalam Iswa'i bagi orang puasa. Kalau Rasul hadza, maka Rasul mengatakan, tanya ini, jadi ibumu ini, Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kepada Rasulullah, innalas namithlah. Maka si Umar bin Abi Salamah berkata, ya Rasulullah, kami tidak seperti engkau. Faqad ghafaralaka, sungguh engkau telah diampuni. Ghufiralaka, telah diampuni, Allah telah mengampunimu. Faqadiba Rasulullah, maka marahlah Rasulullah SAW. Faqala ini atqakum lillah, sungguh aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau kan tiba-tiba khususiyatnya, seandainya pembolehan mencium itu termasuk kekhususan Rasul, lam yaghdab, beliau tidak akan marah. Kama asyara ila al-Khadim, sebagaimana diisyaratkan dalam kitab Al-Khadim. Wallahu a'lam bishawab. Itu naumul khamis al-ijtihad. Macam yang kelima tentang bercela. Yang bercela ini kaitannya nanti sama obat mata itu. Dan ulama tidak mengatakan itu batal, walaupun dia nanti ada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna, annana tarafna wa annana asrafna, halal wa ajrafna wa tub alaina tawbah, tawfiru kulla tawbah, wa sallana al-awrati wa amin rawati, tawfir liwalidina rabbi, mawludina waladi wal ikhwani, sair al-khidani wa kulli dhi mahabbah, awdiratin al-tummah, والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد
فيما قضيت ولا تقضي ما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يعز وصلى الله على سيدنا محمد